Halo, assalamualaikum teman-teman. Akhirnya bisa upload video budgeting lagi. Aku mau jujur, dari terakhir video budgeting yang aku bikin itu, aku udah gak pernah ngebudgeting lagi untuk kebutuhan rumah tangga aku, karena satu dan lain hal yang gak bisa aku ceritain di video ini. Mumpung awal tahun juga, aku punya resolusi di tahun 2023 ini aku harus konsisten untuk ngebudget kebutuhan rumah tangga aku. Nah, untuk peralatan yang aku pakai ini masih sama kayak di video budgeting sebelumnya. Cuman ini bukunya aku pakai buku baru karena buku yang kemarin itu sudah habis, udah dipakai untuk keperluan lain. Jadi ini aku pakai notebook baru, tapi untuk pulpen, spidol dan lain-lainnya itu masih pakai yang lama. Nah, aku mau cerita dulu kenapa aku pengen banget konsisten ngebudget lagi, karena aku itu lihat di Instagram, di YouTube itu ibu-ibu rumah tangga itu bisa pada nabung, bisa pada beli ini itu dengan uang yang ditabung dulu gitu. Jadi aku termotivasi, dan makasih banget buat konten creator yang suka nge-upload video budgeting rumah tangga mereka. Itu bener-bener menginspirasi banget, dan aku juga pengen seperti mereka gitu, bisa nabung, bisa beli keperluan atau kebutuhan mereka itu nggak minta suami lagi gitu. Untuk bulan Januari ini aku bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama kategori giving, kemudian saving, kemudian living. Untuk kategori giving aku kasih untuk orang tua dan juga sedekah. Nah, untuk pos sedekah ini misalnya kalau misalnya ada tetangga yang sakit atau ada yang meninggal, atau misalnya ada keluarga yang perlu, ini aku ambil dari pos sedekah ini. Nah, untuk nominalnya nggak aku expose karena aku takutnya nanti nominalnya itu jadi patokan untuk yang nonton video ini. Karena kalau misalnya menurutku untuk post giving ini atau kategori giving ini harus sesuai dengan kemampuan kita, tapi harus dikeluarkan karena harta yang kita punya itu sebagiannya itu milik orang lain gitu, ada hak orang lainnya. Kemudian untuk kategori saving ini ada 3. Yang pertama tabungan umroh. Ini tabungan umroh untuk aku dan suami. Itu nominalnya nggak berubah, 575.000. Kemudian ada dana darurat dan juga sinking fund. Nah, yang beda dari budgeting bulan ini itu adalah kategori atau post sinking fund, karena aku tuh suka banget lihat video-video di Instagram atau di YouTube itu soal sinking fund. Itu kayaknya seru banget gitu ya, nabung dengan cara sinking fund. Makanya di bulan ini itu aku mencoba untuk membuat tabungan sinking fund. Oh iya, mau ngingetin lagi kalau video ini itu nggak bermaksud untuk ria atau pamer gitu ya. Tapi aku tuh pengen yang nonton video ini juga termotivasi seperti aku yang termotivasi dengan video-video budgeting lainnya gitu. Jadi keuangan kita itu baik pribadi maupun rumah tangga itu lebih teratur gitu kan, lebih bisa dikontrol juga sama diri kita gitu. Selain itu di tahun 2023 ini kan banyak isu resesi ya, jadi biar nggak boncos juga keuangan kita di tahun ini. Apalagi ilmu mengatur keuangan itu kan jarang banget ya diajarin di sekolah-sekolah, kecuali untuk yang sekolahnya menjurus ke arah finance gitu kan. Nah, makanya aku harap video ini tuh bisa memberikan ilmu baru gitu ya untuk teman-teman, gimana caranya untuk mengatur keuangan baik diri sendiri maupun rumah tangga gitu. Oke, balik lagi ke videonya. Untuk kategori living ini untuk kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan. Yang pertama ada belanja bulanan. Ini aku budgetkan 800.000 karena bulan kemarin itu aku belum belanja bulanan, jadi beberapa kebutuhan itu stoknya udah kosong.
Untuk belanja mingguan sama, aku juga budgetkan 800.000. Ini aku bagi menjadi 4 minggu. Jadi tiap minggunya ini budgetnya 200.000. Kemudian listrik aku masih pakai pasca bayar. Jadi ini aku budgetkan 300.000 karena selama history ini belum pernah melebihi 300.000. Kemudian iuran RT dan arisan ini masing-masing 100.000. Wifi, gas dan galon ini 150.000. Kemudian BBM dan juga jajan suami ini 400.000. Kuota sebenarnya aku udah jarang beli kuota karena aku di rumah terus kan, tapi ini aku budgetin dulu aja, takutnya keluar-keluar gitu kan. Jadi aku budgetin 150.000. Kemudian untuk fun kayak makan di luar gitu kan, atau jajan-jajan GoFood atau GrabFood atau ShopeeFood gitu, aku budgetin 200.000. Dan untuk unexpected 100.000. Jadi totalnya itu ada 3.250.000 untuk kategori living. Oke, selanjutnya ini bagian yang paling aku suka, yaitu masukin uang ke dompet pintar sesuai dengan pos-posnya. Nah, untuk dompet pintar ini aku udah punya dari dulu dan kondisinya juga masih bagus ya, karena emang jarang dipakai. Jadi aku pakai aja yang ada. Terus udah gitu labelnya juga aku pakai label Tom and Jerry yang udah ada di rumah juga. Cuman aku hias-hias pakai stiker gitu. Ini juga stikernya aku udah punya. Jadi untuk budgeting tahun ini itu aku nggak beli apa-apa, perlengkapan apa-apa kecuali notebooknya ya, karena notebooknya memang aku juga butuh gitu untuk yang lain. Aku ambil uang cashnya hanya sesuai dengan kebutuhan yang perlu uang cash gitu. Tapi untuk kayak bayar listrik, wifi, terus udah gitu kuota itu gak aku ambil, aku masih simpen di ATM karena memang itu bayarnya melalui transfer atau kayak virtual account gitu. Sayangnya tadi itu ATM yang isinya uang 100 ribuan itu udah habis uangnya. Makanya ini kebanyakan pakai 50.000. Jadi dompetnya itu tebel banget, tapi nggak apa-apa. Selanjutnya aku mau misahin untuk dana darurat dan juga sinking fund. Untuk tabungan umroh ini kita bayarnya online ya, jadi ditransfer gitu. Nah, untuk dana darurat dan sinking fund ini aku juga udah bikin. Ini aku ngikutin, bener-bener ngikutin yang ada di video-video yang aku tonton itu. Jadi untuk dana darurat setiap bulannya aku akan menyisihkan 300.000 untuk lebaran. Ini lebaran tahun 2024 ya teman-teman, soalnya lebaran tahun ini udah mepet banget. Jadi kemungkinan lebaran tahun ini aku masih pakai uang yang dikasih sama suami. Nah, untuk lebaran aku sisihkan 100.000 per bulannya. Kemudian untuk kurban ini juga sama, kurbannya untuk tahun 2024 ini aku sisihkan 150.000. Nah, setelah uangnya dimasukkan ke dalam tempatnya sesuai dengan labelnya tadi, ini aku tandain satu kotak setiap kategorinya, dana darurat, lebaran, sama kurban. Ini biar aku ingat aku udah masukin berapa kali gitu. Nah, selanjutnya ini juga baru aku pelajari dari video-video yang aku tonton, itu ada challenge 2000. Jadi challenge 2000 ini udah aku mulai dari awal Desember kemarin. Makanya udah ada beberapa yang aku simpen gitu. Cuman kemarin itu belum dipindahkan ke buku. Jadi cuman di selembar kertas kayak gini. Nah, untuk catatannya bakal aku pindahin ke buku sekarang. Jadi aku ngelakuin challenge ini tuh juga sama karena terdoktrin dengan video-video di Instagram dan juga YouTube gitu kan. Katanya kalau mau nabung itu dari nominal yang paling kecil biar kita nggak ngerasa berat gitu. Nah, ini aku ikutin yang challenge 2000 ini. Alhamdulillah banget, bulan kemarin itu udah dapet 32 lembar. Oke, udah beres nih untuk menyisihkan kategori saving dan juga itu menutup
aktivitas budgeting aku untuk bulan Januari. Bismillah, semoga aku konsisten untuk terus melakukan budgeting di tahun 2023 ini, dan aku bisa menginspirasi dan juga memotivasi teman-teman yang belum mulai budgeting atau yang sama gak konsisten kayak aku gitu. Semoga kita bisa lebih baik lagi di bulan selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.